makin ditindas, makin bertambah. Tahukah saudara bahwa ini adalah rema pelipat gandaan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang saya percaya Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya yang percaya bahwa di masa dunia sedang dilanda kegelapan dan kekelaman, tapi kita anak-anak Tuhan, justru ini momen untuk kita mengalami kemajuan, untuk kita mengalami pertambahan, bahkan pelipat gandaan yang dahsyat. Kalau Anda juga percaya, maka itu akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Nah, mari saya bacakan di dalam Keluaran 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita akan melihat kisah bagaimana bangsa Israel, bagaimana umat Tuhan yang pada waktu itu dihambat, tapi makin bertambah, berlipat kali ganda dengan dahsyat. Saya bacakan dulu ayat yang ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu ini Mesir artinya, ya, dipenuhi mereka. Sampai di sini dulu. Masih ingatkah saudara kisah bagaimana Yusuf bisa menerjemahkan mimpinya Firaun? Akan terjadi 7 tahun kelimpahan, kemudian diikuti 7 tahun kelaparan, dan itu menjadi realita. Sehingga karena jasanya Yusuf itu, bangsa Mesir terpelihara. Ya, Firaun jadi naik daun dan sangat berkuasa, secara powerful, secara luar biasa. Jadi pada zaman itu Yusuf itu dianggap satu pahlawan yang luar biasa sekali di Mesir. Itu sebabnya ketika Firaun tahu, ketika orang Mesir tahu bahwa keluarganya Yusuf datang ke Mesir, mereka di-welcome, mereka disambut dan diperlakukan dengan sangat baik, dikasih di tempat yang baik, yaitu tanah Goshen. Dan di situ mereka bertumbuh, di situ mereka bertambah banyak, berlipat ganda dengan dahsyat. Artinya begini, di masa ketika semuanya baik, di masa ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, yang namanya umat Tuhan bisa bertambah banyak, bisa berlipat kali ganda dengan dahsyat. Saya berdoa ini yang Tuhan juga kerjakan dalam hidup kita pribadi masing-masing. Di masa yang baik kita keberkatan, di masa yang baik kita mengalami kemajuan, ada pertambahan, ada pelipat gandaan yang dahsyat. Kalau saudara renungkan, ini juga yang dialami oleh gereja kita, keluarga Allah. Ya, kita memulai gereja kita dengan 7 orang. Tapi kemudian sekarang Tuhan membawa pertambahan dan pelipat gandaan yang sangat dahsyat. Kita sudah sekitar 35.000 jemaat. Jadi masa baik dipakai oleh Tuhan untuk memberkati, untuk memajukan, untuk melipat gandakan hidup kita. Itu sebabnya saudara semua juga, seluruh pelayan Tuhan, seluruh ketua kelompok jemaat keluarga Allah, saya berdoa berkat yang Tuhan berikan untuk gereja kita, Tuhan impartasikan juga untuk saudara. Karena ada yang namanya urapan. Urapan itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau Anda percaya saat ini, terima pengurapan itu. Terima urapan pertambahan. Terima urapan pelipat gandaan itu terjadi dalam hidup saudara. Oke, ya. Nah sekarang mari kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Sebab yang namanya keadaan yang baik itu tidak selalu selamanya baik. Kadang-kadang keadaan dunia baik, kadang-kadang bisa gelap, bisa kelam. Seperti yang sekarang sedang terjadi di dunia, di mana dunia ditutupi dengan kegelapan. Bangsa-bangsa dilingkupi dengan kekelaman.
Pertanyaannya di masa seperti ini, masih bisakah kita untuk bertambah, untuk maju, untuk berlipat kali ganda? Mari kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Ayat yang ke-8 sampai 12. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, berarti Firaun baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Saudaraku, manusia itu begitu. Kadang-kadang ya, satu hari Anda akan dipuji-puji, Anda akan dikagumi, tapi hari berikutnya semuanya sudah dilupakan. Hari berikutnya ya, perlakuannya sudah sangat berbeda. Ini yang dialami oleh orang Israel di Mesir. Tiba-tiba bangkit satu raja baru, Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf, tidak mengingat jasanya Yusuf buat Mesir. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Coba Anda renungkan ya perkataan ini. Bangsa Israel lebih besar jumlahnya dari orang Mesir. Padahal sekian tahun sebelumnya, waktu keluarganya Yusuf datang ke Mesir, jumlahnya mereka paling cuma berapa? Nggak terlalu banyak. Akan tetapi mereka berlipat kali ganda nyusul Mesir yang pada waktu sudah jadi bangsa, ya, disusul sehingga pada waktu ayat ini saudaraku diceritakan kejadian itu terjadi, ya, bangsa Israel jumlahnya itu sudah lebih banyak daripada orang Mesir. Artinya pertambahan mereka, pelipat gandaan mereka di masa yang baik itu sangat dahsyat, luar biasa, membuat orang Mesir sendiri jadi terintimidasi. Ya, nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Firaun ini. Firaun ngomong ayat yang ke-10 sekarang. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Nah, jadi keadaannya berat sekali nih. Ya, masa baik lewat ganti dengan masa yang kelam. Ganti dengan masa yang gelap. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana umat Tuhan melalui semuanya itu ketika kuasa Tuhan terus menyertai mereka, ketika urapan Tuhan ada bersama dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-12. Ditulis begini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang, maksudnya orang Mesir, merasa takut kepada orang Israel itu. Wow, luar biasa saudaraku. Ditulisnya makin ditindas, makin bertambah banyak. Anda boleh nanti lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, ya, Anda akan menemukan kata bertambah banyak ini sebenarnya ditulisnya sebagai multiply. Multiply itu bukan pertambahan. Multiply itu pelipat gandaan, multiplikasi. Jadi bangsa Israel ini ketika ditindas justru berlipat kali gandanya, gak sama seperti sebelumnya, tapi makin hebat, makin dahsyat dan makin luar biasa. Artinya begini, bukan hanya di masa baik mereka bisa berlipat kali ganda, tapi di masa buruk pun justru mereka berlipat kali gandanya, tambah dahsyat, tambah hebat, tambah luar biasa. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan, kalau kuasa Tuhan menyertai saudara, akan terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Jadi tangkap rema ini. Ini yang saya sebut dengan rema pelipat gandaan.
Kalau Anda belum menangkap rema ini, sukar mengalami kuasa Tuhan di situ. Tangkap remanya dulu, maka kuasa itu akan bekerja dan Anda secara pribadi akan punya kesaksian di masa gelap, di masa kelam, pelipat gandaan berkat, kemajuan, terobosan, kemenangan terjadinya lebih dahsyat, lebih besar, lebih luar biasa. Oke, ya. Seharusnya kalau bicara normal nih ya, di masa yang baik ya wajar kalau kita bertumbuh. Tapi kalau keadaan nggak baik ya wajar kalau kita berkurang. Tapi Anda harus ngerti, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hukum yang berbeda. Jadi jangan mau Anda melalui hidup ini sesuai dengan hukum dunia. Kita punya hukum yang berbeda karena ada kuasa Tuhan yang tersedia bagi kita. Tangkap rema pelipat gandaan ini. Dan saya punya berita baik buat saudara, bahwa Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Kalau di masa gelap zaman dulu, bangsa Israel bisa makin berlipat kali ganda. Saya mau deklarasikan untuk hidup saudara di dalam nama Yesus, di masa dunia sedang dilanda kegelapan, zaman sekarang ini, tapi saudara dan saya umat Tuhan, berkat Tuhan mengalirnya berlipat kali gandanya, makin dahsyat, makin masif, makin luar biasa. Terima itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi memang berbeda dengan hukum dunia. Ya, di masa kegelapan seperti zaman sekarang ini, saudaraku, orang akan berkata kepada kita bahwa gak usah pikir muluk-muluk deh. Ya, di masa kayak gini gak usah berpikir sampai maju kayak gimana. Bisa bertahan saja sudah hebat. Bisa bertahan saja sudah mengucap syukur. Saya mau ngomong sama saudara bahwa itu perkataan yang baik ya. Itu perkataan yang penuh dengan simpati. Tapi saya mau katakan sama saudara, buat Anda dan saya yang percaya sama firman Tuhan, yang percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar, saudara dan saya bisa mengalami perbedaan dibandingkan yang dialami dunia. Ya, buat dunia memang seperti itu, tapi buat saudara dan saya, kita bisa mengalami terang kemuliaan Tuhan. Dunia kegelapan, tapi kita ngalami kemuliaan. Dunia kekurangan, tapi saudara dan saya bisa ngalamin kelimpahan di dalam Tuhan. Oke, di masa seperti ini orang akan berkata, ya wajarlah semua proyek-proyek berhenti. Ya nggak usah sampai mikir ekspansi kayak gimana. Sudahlah, gak usah sampai kayak gimana. Tapi saya mau ngomong sama saudara, di masa seperti ini, saya percaya Tuhan sedang menantang kita untuk belajar. Belajar berjalan di atas kemustahilan. Seperti Petrus berjalan di atas air. Justru di masa ketika semuanya stop, semuanya berhenti. Tapi saudara dan saya keep on moving forward. Terus maju ke depan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Oh, suara profetik seperti ini yang saya ingin perkatakan atas hidup saudara. Di masa kegelapan, Tuhan akan membuat Anda berkembang ke kanan dan ke kiri, makin berlipat kali ganda dengan dahsyat. Oke, ya. Jadi ada perbedaan antara kita sama dunia. Di masa kelam seperti ini orang berkata ya kalau di masa baik menabur itu oke. Tapi kalau di masa kayak gini ya kita menghemat. Saya mau ngomong sama saudara, kita punya pengecualian bersama Tuhan. Seperti Ishak, di masa krisis dia menabur, justru di masa itu dia berlipat kali ganda. Di tahun itu dia menuai 100 kali lipat. Ia makin kaya, ia makin diberkati, jadi sangat super diberkati. Terjadi juga pelipat gandaan seperti itu dalam hidup saudara. Amin, 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 amin. Ya, saya baru saja menerima kesaksian dari
Pastor David Oyedepo, dia bercerita selama sekian bulan gerejanya juga di Nigeria ngalamin yang namanya lockdown. Jadi nggak bisa ibadah secara offline, hanya bisa secara online. Tapi di masa seperti itu mereka percaya pekerjaan Tuhan tidak terhentikan dengan apapun. Tidak terhentikan dengan wabah, tidak terhentikan dengan virus, tidak terhentikan dengan apapun juga. Dan mereka terus bangkit, terus jadi terang. Mereka terus bergerak, terus bersaksi. Mereka terus berlipat kali ganda. Dan kemudian lockdown diumumkan dibuka. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itu benar-benar kuasa Allah. Justru di saat semuanya rontok, dunia sedang berguguran, ya, yang bertahan saja sedikit. Tapi di masa mereka di lockdown itu, kemudian mereka buka, justru mereka buka 3.000 gereja baru. Wow, ini spektakuler, ini pengecualian, ini namanya unstoppable, ini namanya tidak terhentikan, ini namanya rema pelipat gandaan. Dan itu terjadinya bukan karena pekerjaan tangan manusia, itu kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang sama juga siap untuk bekerja dalam hidup saudara. Kalau Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan. Oke, haleluya. Saya berdoa Anda bisa tangkap rema pelipat gandaan ini. Walaupun mungkin sekarang realita jasmaninya saudara sedang mengalami kerugian, Anda sedang mengalami kemunduran, Anda kena PHK, Anda mengalami bisnis saudara, usaha saudara gonjang ganjing. Ya mungkin secara manusia kemunduran terjadi, tapi saya mau ajak saudara bangkit dalam iman dan mulai deklarasikan kuasa Tuhan. Mulai deklarasikan di masa kegelapan ini, terang kemuliaan Tuhan bersinar atas hidupku. Di masa dunia sedang mengalami keguguran, kerontokan, tapi aku diberkati. Ada pertambahan, bahkan pelipat gandaan yang makin dahsyat terjadi dalam hidupku. Itu iman, walk by faith. Ya, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita percayai. Kalau Anda berjalan dengan iman, walaupun realita jasmaninya berbeda, Anda punya realita iman. Dan kalau Anda percaya kuasa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara, saya yakin iman itu menarik kuasa Tuhan dan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya tantang saudara bangkit dalam iman, percaya di masa kegelapan ini ada pelipat gandaan yang makin dahsyat, bahkan lebih dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Kalau di gereja Pastor David Oyedepo di Nigeria hal itu bisa terjadi, saya mau deklarasikan dalam gereja kita, untuk Indonesia, untuk saudara dan saya, terjadi pelipat gandaan lebih dahsyat, lebih besar, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, tangkap rema itu dan alami secara pribadi dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.